Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan membacakan biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hikmah dan pelajaran dari Perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar telah mewariskan berbagai macam hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai kejadian dan unsur yang terjadi di dalamnya. Di antaranya A. Diperbolehkannya membalas dendam terhadap musuh dengan cara membunuh kaum laki-lakinya, merampas harta mereka dan mengganggu keamanan jalur perdagangan yang mereka lalui, yakni karena beberapa tindakan ini berfungsi untuk melemahkan mental dan perekonomian musuh. B. Diperbolehkan mempergunakan mata-mata untuk mengetahui kondisi musuh dan strategi yang mereka rencanakan. C. Penegasan Rasulullah SAW atas pentingnya penerapan sistem syura bagi pemerintah, ahlul hal wa al-aqd dan kaum muslimin secara umum. Bahkan sudah banyak dalil dari Al-Quran, hadis dan pernyataan Khulafaur Rasyidin yang menyatakan pentingnya prinsip musyawarah dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa dalil dari Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran Surah Ali Imran 159. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura 38. Sedangkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW adalah 1. Permusyawaratan beliau dengan para sahabatnya ketika akan menentukan apakah mereka akan keluar untuk melakukan perang Uhud atau tetap tinggal di Madinah. 2. Permusyawaratan beliau dengan beberapa orang sahabat ketika akan menentukan imbalan seperti dari hasil panen Madinah kepada beberapa kelompok yang bersedia keluar dari persekutuan dengan Yahudi. Dan tentunya masih banyak lagi kasus lain yang menggambarkan penghormatan Rasulullah SAW terhadap prinsip musyawarah ini. Dan semua itu dapat pembaca lihat dari beberapa peristiwa yang dipaparkan dalam buku ini. Terkait dengan penghormatan Rasulullah SAW terhadap prinsip dan asas musyawarah ini, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Aku belum pernah melihat orang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya selain Rasulullah. Adapun dalil dari tindakan dan pernyataan para Khulafaur Rasyidin adalah 1. Perkataan Umar bin Khattab ketika memilih seorang hakim. Sebuah kekuasaan harus ditetapkan berdasarkan musyawarah. Barang siapa mengangkat dirinya atau orang lain menjadi seorang pemimpin tanpa melalui musyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak ada yang dapat kalian lakukan kecuali membunuhnya. Barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa melakukan musyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak ada baiat dengannya ataupun dengan orang yang membaiatnya. 2. Diperbolehkannya melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan izin dari seorang pemimpin. Hal tersebut sudah menjadi pendapat sebagian besar ulama. D. Adanya persamaan derajat antara para pasukan dengan pemimpinnya, baik dalam suasana tenang ataupun dalam medan peperangan. Fakta ini terlihat jelas dari kisah Sawat dengan Rasulullah SAW terlihat bila membuka pakaian yang menutupi bagian perutnya agar Sawat dapat membalas perlakuannya terhadap dirinya yang ia anggap telah menyakiti dirinya. Perilaku Rasulullah SAW tersebut juga diikuti oleh para khalifah setelahnya seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu an. Seorang tawanan dapat dibebaskan dengan tebusan ataupun mendapatkan pengampunan dan dibebaskan secara sukarela tanpa biaya pembebasan. F. Diperbolehkannya membunuh tawanan perang apabila tawanan tersebut belum dihadapkan kepada sang pemimpin. Hal tersebut sama persis seperti yang dilakukan oleh Bilal dan orang-orang Ansar yang diajaknya untuk membunuh Umayyah bin Khalaf saat telah ditawan Abdurrahman bin Auf. G.
Kaum muslimin boleh menerima ghanimah atau harta rampasan perang. Harta tersebut boleh dibagi-bagikan kepada mereka yang ikut berperang setelah seperlimanya disisihkan untuk Rasulullah dan keluarganya. Barang siapa membunuh seorang musuh dalam perang, maka ia berhak mendapatkan peralatan perang orang yang dibunuhnya, salab, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Orang yang dibunuh adalah dari golongan musuh yang boleh dibunuh dan bukan mereka yang dilarang untuk dibunuh seperti perempuan, anak kecil, dan orang-orang jompo. 2. Orang yang dibunuh adalah orang yang kematiannya bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. 3. Orang yang dibunuh tidak sedang dalam mengalami luka parah. 4. Ia harus membunuh atau melukainya hingga benar-benar mati. 5. Si pembunuh harus mengikrarkan bahwa dirinya lah yang membunuh korban. Adapun orang yang memanah dari barisan kaum muslimin, kemudian anak panah itu mengenai dan membunuh musuh, maka si pelempar anak panah itu tidak berhak mendapatkan harta rampasan atau salab dari orang yang terbunuh. Permusyawaratan Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan terhadap para tawanan perang Badar merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW pun tetap berkewajiban melakukan ijtihad atau menyimpulkan hukum. Bahkan sebagian besar ulama menjadikan kasus ini sebagai dalil tentang pentingnya berijtihad. Demikianlah, karena musyawarah adalah bagian dari ijtihad Rasulullah, maka hasil atau keputusannya pun bisa salah dan bisa juga benar di mata Allah. Namun karena ijtihad tersebut dilakukan oleh seorang Rasulullah SAW dan bukan oleh manusia biasa, maka kesalahan dari ijtihad itu pun langsung diluruskan Allah melalui wahyunya. Sebaliknya, bila tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mengomentari satu keputusan beliau, maka keputusan itu berarti benar adanya. Pada dasarnya, kaum muslimin diharuskan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi peperangan dengan pihak musuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala memperkuat mereka dengan berbagai karomah agar mereka dapat mencapai kemenangan itu. Terlihat pada perang Badar ini, Allah mengirimkan bala bantuan kepada kaum muslimin berupa pasukan malaikat. Allah mengirimkan rasa kantu untuk menenteramkan kaum muslimin sebelum perang dimulai, dan Allah juga menurunkan hujan sebagai rahmat bagi mereka dan bencana bagi pasukan kaum kafir. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai kecintaan mereka terhadap harta dapat menguasai hati mereka ketika sedang menghadapi masalah penting yang terkait dengan akidah dan agama. Artinya, dalam kondisi sesulit apapun, kepentingan agama dan akidah harus dikedepankan dari persoalan harta. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan sikap kaum muslimin dalam menghadapi masalah harta rampasan perang di saat mereka benar-benar sangat membutuhkan, perselisihan mereka tentangnya, dan juga masalah perlakuan terhadap para tawanan. Masalah perlakuan terhadap para tawanan dengan sarana-sarana pendidikan yang tepat dan strategis. Seperti kita lihat, Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan firman Allah, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Anfal 67. Para pejuang barang Badar akan mendapatkan pengampunan di hari kiamat. Namun demikian, sanksi dan hukuman duniawi tetap berlaku bagi mereka. Artinya mereka akan mendapatkan sanksi dan hukuman duniawi bila melakukan kesalahan. Inilah yang terjadi pada Qudamah bin Mat'un ketika ia mendapatkan hukuman had karena telah meminum minuman keras atau khamar. Adalah sunnah Rasulullah untuk menetap selama 3 hari di tempat terjadinya pertempuran setelah peperangan selesai. Sunnah Rasulullah SAW dalam memperlakukan para syuhada adalah menguburkan jenazahnya di kamar tidur mereka. Ini adalah sebagaimana yang berlaku pada para syuhada Uhud. Selain itu, mereka juga tidak wajib disolatkan, sebab dalam pertempuran Badar tadi Rasulullah SAW juga tidak terlihat mensolatkan para syuhadanya. Pada saat perang Badar ini muncul banyak sekali pahlawan-pahlawan keimanan dan ketauhidan. Sebagai contoh, sebuah hadis meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah telah membunuh ayahnya sendiri pada perang Badar demi mempertahankan Islam. Pada saat itu sang ayah berusaha merintangi putranya Abu Ubaidah, maka
putranya berusaha untuk menyingkirkan sang ayah dari jalannya. Akan tetapi ketika saya telah berlaku berlebihan, ia pun membunuhnya. Ketika peristiwa tersebut terjadi, turunlah ayat, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran Surah Al-Mujadilah 22. Ibnu Ishaq menuturkan, Abu Aziz bin Umair menceritakan, saudaraku Mus'ab bin Umair pihak Islam lewat di hadapanku, sedangkan seorang laki-laki Ansor tengah menawanku. Pada saat itu ia berkata kepada orang yang menawanku, pererat kedua tanganmu memegangnya, karena ibunya memiliki harta, sehingga ia menebusnya untukmu. Kemudian Ibnu Hisham menambahkan susunan kalimat riwayat tersebut, ketika saudaranya Mus'ab bin Umair berkata seperti itu kepada Abu Yasar, orang yang menawan saudaranya itu, Abu Aziz berkata kepadanya, wahai saudaraku, sampai di sini hubunganmu denganku. Maka Mus'ab menjawab, iya, orang yang menawanmu lah saudaraku, bukan kamu. Iya, orang yang menawanmu lah saudaraku, bukan kamu. Baik, untuk sementara itu yang dapat kita bacakan dulu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.